Ya baik, kita kembali lagi di Berita Islami Masa Kini. Buat Anda yang baru saja bergabung, tadi di segmen sebelumnya sempat disampaikan oleh Saskia bahwa ternyata ada berbagai macam sebutan untuk kelompok setan. Betul sekali. Saya bilang bahwa ada nama-namanya dan siapa saja sih nama-namanya dan mungkin karakternya. Kadang-kadang ada satu setan yang khusus suka gangguin kita kalau kita lagi sholat. Oh iya, itu bener banget tuh. Kadang-kala kata orang sambil bercandaan nih, maaf memang sebenarnya nggak boleh, tapi bilang kalau mau ingat kunci mobil hilang di mana, coba deh pas tengah-tengah sholat pasti langsung ingat. Itu setannya luar biasa kata Oh iya, di sini nggak konsen. Nah, kita kenalan nanti siapa nama setannya. Makanya langsung saja kita saksikan. Ini dia beritanya. Mengenal nama-nama setan dan tugasnya. Siapa yang tidak teriak ketakutan jika kita melihat setan? Mungkin sebagian dari kita ada yang tidak percaya dengan adanya kehidupan lain selain kehidupan manusia. Tapi sebagai umat muslim, mempercayai hal yang gaib itu merupakan salah satu rukun iman. Meskipun kita mempercayai adanya setan, jin, dan iblis, bukan berarti kita harus takut kepada mereka. Tapi kita justru harusnya takut kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tertuang dalam firman-Nya, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 154. Pemirsa, walaupun kita diwajibkan untuk takut kepada Allah, tapi tidak menutup jalan bagi kita untuk mengetahui dan mengenal siapa saja makhluk-makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapa sajakah makhluk gaib yang Allah ciptakan? Makhluk gaib yang biasa diketahui ialah iblis, jin, dan setan. Tapi apa kita tahu perbedaan dari tiga jenis makhluk tersebut? Yang pertama ialah iblis. Iblis adalah makhluk durhaka yang jenisnya adalah jin, bukan jenis manusia. Dan dalam Al-Quran Al-Karim secara tegas menyebutkan bahwa iblis itu adalah dari jenis jin. Menurut satu riwayat, dahulunya iblis bernama Nail. Akan tetapi sejak ia membangkang dan menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, ia dirubah nama menjadi setan. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Pemirsa, selanjutnya alam jin, di mana alam ini adalah alam yang berdiri sendiri. Ia terpisah dan berbeda dengan alam manusia. Namun keduanya hidup dalam dunia yang sama. Keduanya pun mempunyai kesamaan, yakni berkewajiban untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Menurut Ibnu Aqil, sebagaimana dikutip Asy-Syibli dalam bukunya Ahkam Al-Marjan fi Ahkam Al-Jan, ia mengatakan bahwa jin artinya makhluk yang terhalang atau tidak dapat dilihat dengan kasat mata manusia. Sedangkan dalam ilmu agama kita mengetahui bahwa jin adalah salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki fisik berbeda dengan manusia atau malaikat. Lain halnya dengan setan. Kata setan itu berasal dari bahasa Arab yaitu syaiton, yang berarti jauh. Maksudnya adalah sesuatu yang selalu menjauhkan manusia dari kebenaran. Kemudian kata setan ini digunakan untuk setiap makhluk berakal yang durhaka dan membangkang. Pemirsa, berbicara mengenai setan, konon katanya setan itu memiliki beberapa nama dan tugasnya masing-masing. Dan berikut pemaparannya dari tim Berita Islami Masa Kini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji.
dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 169. Karena setan memiliki sifat yang pembangkang, maka tugas setan jelas mencari sebanyak-banyaknya teman untuk menemani mereka di neraka kelak. Misi setan pun sudah jelas bagi kita semua, yaitu mengganggu, menggoda, dan menggelincirkan manusia agar makin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut nama-nama setan dan tugasnya. Yang pertama ialah Wahar. Ia adalah tentara iblis yang suka mengganggu para mukmin dalam mimpi-mimpi mereka, serta menimbulkan kesedihan dan ketakutan dalam mimpi. Selanjutnya Tamrih. Ia adalah pembantu iblis yang pekerjaannya adalah membisiki telinga manusia dengan bisikan jahat. Ruha adalah jenis jin yang mencegah para mukmin untuk bangun malam dan mengikat 3 ikatan saat seseorang tidur. Jadi bagi yang susah untuk bangun melaksanakan salat malam atau salat subuh, maka kita sedang diganggu oleh setan. Ada setan yang menggoda manusia melalui lidah manusia dengan membuat berita bohong, perkataan yang keji, perkataan yang menyakiti hati manusia, dan lain sebagainya. Ya, setan itu memiliki nama Masud. Kemudian ada Hinzib, jin pengganggu ketika sholat. Ia yang membuat kita lupa rakaat sholat dan sering menggelincirkan lidah sehingga salah dalam membaca suatu surat yang kita hafal. Dasim adalah setan yang membuat seorang memasuki rumah tanpa mengucapkan salam dan tidak mengingat Allah. Dan ketika makan tidak membaca basmalah, maka dia akan bersamanya. Nama setan selanjutnya adalah Watsim. Dia bertugas untuk merusak hati dan akal hingga rusak akhlak dan iman. Karena ia dan kelompoknya diberi tugas menggoda bagi manusia yang tengah ditimpa musibah. Setan Awan. Dia bertugas untuk menggoda para penguasa agar menjadi zolim dan menzolimi manusia, sehingga manusia yang digoda menuju jalan kebenaran. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang mengadukan gangguan yang dia alami ketika sholat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, itu adalah setan, namanya Hinzib. Jika kamu merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke kiri 3 kali. Kemudian Utsman berkata, aku pun melakukannya. Kemudian Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Muslim 2203. Pemirsa beriman, ternyata nama-nama setan yang kita ketahui itu kebanyakan hadisnya lemah dan hanya setan Hinzib yang hadisnya sahih. Meskipun begitu, kita tetap harus mengimani dengan keberadaan mereka. Dan semoga dengan adanya penjelasan ini, kita menjadi lebih paham mengenai kehidupan lain yang ada di sekitar kita dan menjadi saling menghargai, insya Allah. Baik, sekarang saya udah tahu namanya, berarti Hinzib yang suka gangguin kalau lagi sholat dan suka bikin lupa ini rakaat keberapa sih? Iya, dan gak cuman itu, ya kan, akhirnya menggoda kita sehingga kita tidak khusyuk pada saat kita sholat. Jadi ada yang lagi sholat ingat kompor belum dimatiin dan lain sebagainya. Tapi Kak David pernah dibantuin dong untuk menemukan kunci mobilnya? Astagfirullahaladzim. Emang ya sih, itulah dia lemahnya kita sebagai manusia, sering kayak gitu. Nah, ini mau jelasin sedikit tentang bahwa sebenarnya yang namanya setan itu sendiri itu adalah pasukannya iblis, di mana iblis itu punya pasukan dari kelompok jin dan manusia yang sifatnya, karakternya sama seperti iblis. Itulah yang disebut dengan setan. Betul sekali. Dan tadi ditekankan bahwa yang sahih hadisnya itu hanya Hinzib, tapi kalau nama-nama yang lain itu hadisnya tidak begitu sahih. Ya, baik. Mudah-mudahan ini jadi kita jadi lebih paham ya, dan kita tahu siapa musuh kita, yaitu setan. Betul sekali. Dan kita selalu bisa menang melawannya. Jadi jangan susah bangun subuh. Baik pemirsa, nanti kita akan kembali lagi. Oleh karena itu tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.